rendah gula, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Petol, Aceh Tengah, Aceh terus meluas. Fenomena alam ini telah menelan area perkebunan cabai, bawang, dan jagung, serta memutus jalur utama lintas kabupaten. Seorang warga negara Malaysia ditangkap polisi setelah kedapatan menyelundupkan 99.600 butir pil Happy Five senilai 39,8 miliar rupiah. Pelaku yang berperan sebagai kurir ditangkap di sebuah hotel di wilayah kota Dumai, Riau. Apa ini? Obat apa? 5 kau sendiri tahu. Tahu 5x5. Kau tahu ini nama. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga telah menyiapkan serangkaian kabar penting lainnya untuk Anda. Dan untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Ken Ana. Sebuah angkutan kota jurusan Meruya Tanah Abang terbakar di Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat. Peristiwa terjadi saat angkot melaju dari arah Palmerah menuju Tanah Abang, Jakarta Pusat, tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap tebal dan percikan api yang muncul dari bagian mesin. Sopir pun langsung menghentikan laju kendaraan ke tepi jalan. Sejumlah penumpang yang panik pun segera melompat keluar dari angkot untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan pun segera mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan dan sebelum api semakin membesar dan merambat ke seluruh badan kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Terlibat tawuran hingga timbulkan korban, 4 anggota geng dibekuk Subditreskrim Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan, keempat pelaku bersama komplotannya kerap melakukan aksi penyerangan dan terlibat tawuran di wilayah Jakarta dan Depok. Aksi tawuran 2 kelompok remaja ini terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Pondok Jaya, Depok, Jawa Barat. Tak hanya menggunakan batu, kedua kelompok juga mempersenjatai diri dengan petasan, kayu, dan senjata tajam. Kelompok ini juga tidak segan-segan untuk melukai lawannya. Tak hanya menyasar kelompok remaja secara acak, aksi tawuran kelompok ini biasanya dilakukan setelah para pelaku membuat janji di media sosial. Mendapati laporan ini, Subditreskrim Polda Metro Jaya berhasil membekuk 4 anggota geng yang terlibat tawuran di wilayah Jakarta dan Depok, di mana 2 diantaranya masih di bawah umur. Atas perbuatannya, keempat pelaku kini harus mendekam di tahanan Mapolda Metro Jaya dan terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 10 pelaku penyelewengan BBM subsidi, 3 diantaranya merupakan petugas SPBU. Ini adalah rekaman video detik-detik petugas memberhentikan mobil truk yang mengangkut BBM. Petugas langsung melakukan penggeledahan dan menemukan BBM yang diselewengkan oleh para pelaku.
Usai diamankan, pelaku dan barang bukti langsung diboyong ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Total keseluruhan barang bukti yang disita yakni 14 ton solar dan 256 liter pertalite. Satreskrim Polrestabes Medan mengatakan 10 pelaku ini ditangkap di SPBU berbeda dengan modus yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan becak motor, minibus, truk, hingga mobil tangki yang menyerupai perusahaan yang bermitra dengan Pertamina. Kasus narkoba yang menjerat ex-Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi terus bergulir. Melalui penasihat hukumnya membeberkan kliennya terjerat kasus narkoba akibat harus memenuhi permintaan Kapolres untuk dibelikan mobil jenis Alphard. Asmuni, penasehat hukum AKP Malaungi, membeberkan adanya keterlibatan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro di kasus narkoba yang menjerat mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota ini. Diduga AKBP Didik Putra Kuncoro memerintahkan AKP Malaungi untuk mencari uang 1,8 miliar rupiah untuk keperluan pribadi membeli mobil Toyota Alphard. Menurut Asmuni, AKP Malaungi merasa tertekan dan tidak memiliki sumber dana, lantas berkomunikasi dengan seorang bandar narkoba untuk menyiapkan dana tersebut. Bandar tersebut bersedia menyiapkan dana total hingga 1,8 miliar dengan syarat tidak diganggu dalam peredaran sabu di wilayah hukum Kota Bima. Seperti diketahui, Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, AKP Malaungi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkotika. Penyidik menemukan sabu seberat hampir setengah kilogram di rumah dinas Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. Sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Pulau Sumbawa. Warga di Desa Padesari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah diliputi rasa cemas akan terjadinya pergerakan tanah susulan. Petugas terus mengimbau agar masyarakat tidak kembali ke rumah yang sudah dinyatakan tidak aman. Kondisi posko pengungsian yang terbatas, sejumlah warga berencana mengontrak tempat tinggal sementara selama masa pengungsian. Warga pun berharap pemerintah segera membangun hunian sementara yang lebih layak dan aman dari potensi tanah bergerak. Bencana tanah bergerak telah membuat ratusan rumah warga di Desa Padesari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengalami kerusakan yang cukup parah. Sebagian bangunan tak lagi layak dihuni. Pasca banjir besar yang kembali melanda wilayah Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak Rabu lalu sampai hari ini. Wilayah tersebut masih tergenang air dan tertutup lumpur dengan ketinggian yang bervariasi hingga 30 cm. Kondisi warga di wilayah ini pasca banjir bandang dan tanah longsor pada Selasa 25 November di tahun lalu sudah berangsur membaik. Namun kini warga kembali dipusingkan dengan datangnya kembali banjir dan lumpur yang merendam pemukiman mereka. Warga meminta pemerintah agar kembali membangun tanggul-tanggul darurat yang hancur tersebut sehingga jika terjadi lagi banjir, bencana yang sama tidak lagi terulang. Tak hanya pemukiman dan rumah, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kantor pemerintahan di wilayah Kecamatan Tuka ini juga terdampak sehingga aktivitas belajar mengajar hingga kini terhenti. Pelayanan kesehatan terganggu, begitu juga dengan layanan pemerintahan di Kecamatan Tuka ikut terganggu. Pemirsa, lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Ketol, Aceh Tengah, Aceh terus meluas.
Fenomena alam ini telah menelan area perkebunan cabai, bawang, dan jagung dan juga telah memutus jalur utama lintas kabupaten. Dari pantauan udara, terlihat lubang raksasa mulai mengancam jalan alternatif yang baru saja dibangun. Hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan perbaikan. Pemerintah baru melakukan pendataan lokasi dan warga yang terdampak. Sebelumnya lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah telah menelan tiang sutet milik PLN yang jatuh ke dalam lubang raksasa tersebut. Inilah pemirsa detik-detik longsor lubang raksasa yang sempat terekam melalui video udara. Longsor lubang raksasa terus meluas mencapai 100 meter. Selain telah menelan puluhan hektar kebun petani dan memutus akses jalan lintas kabupaten, lubang raksasa juga telah menelan tiang sutet milik PLN yang jatuh ke dalam lubang raksasa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah mencatat kedalaman lubang raksasa tersebut telah mencapai 100 meter. Lalu seperti apa fenomena lubang raksasa yang terus-menerus meluas di Desa Pondok Bali, Ketol Aceh Tengah Aceh? Kami ajak pemirsa untuk mencari tahu jawabannya bersama dengan Yogi Adi, ahli geologi Universitas Sudirman. Selamat malam Pak Yogi. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Yogi, apa yang kemudian Anda amati dari fenomena lubang raksasa di Aceh Tengah tersebut, Pak? Apa sih yang menjadi faktor utama pemicu fenomena alam itu bisa terjadi? Berdasarkan apa yang saya lihat ya di video yang beredar di internet ataupun di berita-berita, itu sepertinya bukan sinkhole ya. Sinkhole itu kan apa? Biasanya terjadi di wilayah kars atau batuan gamping yang akibat dari pelarutan batu gamping oleh air. Tapi yang di Aceh ini lebih terlihat seperti longsoran ya Mbak. Jadi adanya longsoran yang bergerak semakin meluas dan memanjang gitu terlihat. Lihat apa longsoran itu bergerak secara memanjang, tidak seperti sinkhole yang dia jatuh seperti membentuk lubang sumur gitu. Oke, artinya Pak Yogi, apakah kita juga bisa mengidentifikasi pemicu fenomena ini apa Pak? Kalau ini kemudian bukan sinkhole. Jika dilihat ya dengan kecepatan seperti itu kan kalau saya sudah melihat beberapa kali sih ya beritanya memang, dan terlihat itu bergerak dengan cukup cepat daripada longsor pada umumnya ya. Itu ada kemungkinan ini bukan hanya faktor alam ya Mbak. Jadi bisa juga itu faktor alam karena misalnya air tanah gitu ya, atau mungkin adanya kandungan air di dalam tanah yang mengikis batuan, tapi juga ada kemungkinan itu bisa terjadi akibat getaran, mungkin getaran dari aktivitas manusia yang di atasnya ya, dan atau getaran gempa yang sebenarnya tidak dirasakan oleh manusia tapi sebenarnya ada gitu. Mungkin magnitudenya kecil tapi cukup untuk membuat batuan itu tidak stabil gitu di bawahnya Pak. Atau juga pernah, atau mungkin ya ada kemungkinan ya itu pernah ada seseorang atau warga yang menggali tebing tersebut di sisi lain ya, yang kemudian memicu terjadinya longsor tersebut. Jadi faktornya cukup bermacam-macam sebenarnya kalau dilihat dari bentuk longsoran ini dan kecepatannya ini menurut saya itu cukup cepat ya, jadi bukan longsoran seperti biasanya. Oke, artinya begini Pak Yogi, fenomena lubang raksasa ini ya kita namai begitu, ini terjadi karena fenomena alamkah disebabkan oleh adanya
kondisi dari alam atau cuaca, atau memang ada indikasi dampak dari aktivitas manusia, entah itu pertambangan atau yang lainnya? Kalau yang saya perhatikan pertambangan seperti tidak terlihat ya, tapi ada kemungkinan itu memang mungkin saja sih ada berupa getaran-getaran gempa yang kecil atau mungkin aktivitas manusia di atasnya. Yang karena itu saya lihat batuannya itu kan kalau dilihat dari video ya itu terlihat batuannya seperti batuannya sudah memang lepas-lepas ya dan berukuran pasir ya atau kita sebut juga batu pasir. Dia berwarna terang juga ya di batu pasir terus kemudian atau mungkin tuff ya tuff itu adalah batuan sisa dari aktivitas gunung api ya produk gunung api yang ukuran juga pasir gitu yang mungkin itu sudah mengalami loose atau materialnya sudah tidak kompak lagi ya lepas-lepas sehingga mengakibatkan dia rapuh gitu Mbak. Nah memang ada ada beberapa kemungkinan memang termasuk aktivitas manusia ya di atas itu kan ada jalan itu kan dilewati kendaraan Hmm. dan kemudian mungkin ada pemukiman karena ada perkebunan di situ ya jadi ada kemungkinan faktor itu ada tapi faktor alam juga ada memang mungkin air tanah jadi yang mengikis dari dalam kemudian menggerakkan tanah di atasnya sehingga terjadi longsor. Baik, terima kasih Pak Yogi Adi, ahli geologi dari Universitas Sudirman, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama. Sehat selalu Pak. Sama-sama, Mbak. Ya sama-sama. Berarti Pemirsa, seorang warga negara Malaysia ditangkap polisi setelah kedapatan menyelundupkan 99.600 butir pil Happy Five senilai 39,8 miliar rupiah. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Nunggu tiga-tiganya. Apa ini? Obat apa? 5 kau sendiri tahu. Tahu 5 kali 5. Pemirsa, seorang warga negara Malaysia ditangkap polisi setelah kedapatan menyelundupkan 99.600 butir pil Happy Five senilai 39,8 miliar rupiah. Pelaku yang berperan sebagai kurir ditangkap di sebuah hotel di wilayah kota Dumai, Riau. Berani kali dia. Tersangkanya ikut foto dulu. Nunggu tiga-tiganya. Apa ini? Obat apa? 5 kau sendiri tahu. Tahu 5 kali 5. Kau tahu ini nama. Satgas Narcotic Investigation Center bersama Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan di sebuah hotel di Jalan Pangeran Diponegoro, Sukajadi, Kota Dumai, Riau. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku mengaku diperintah oleh AF dan AU yang juga warga negara Malaysia untuk menyelundupkan puluhan ribu butir narkotika ini dari Malaysia ke Indonesia. Rencananya narkotika senilai 39,8 miliar rupiah ini akan diedarkan ke sejumlah kota besar seperti Riau, Batam, dan Jakarta. Saat ini polisi tengah memburu pengendali jaringan narkotika yang diduga merupakan kartel narkotika jaringan internasional Malaysia. Apa ini? Obat apa? 5 kau sendiri tahu. Tahu 5 kali 5. Kau tahu ini nama. Kebakaran melanda rumah seorang lansia di kawasan Kedaung, Sawangan. Api cepat membesar sehingga memicu kepanikan warga sekitar. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah Yusuf Suhaidi, seorang lansia yang tengah dalam kondisi sakit, berada seorang diri di dalam rumah. Warga yang mendengar teriakan minta tolong langsung bergegas mengevakuasi korban. Yusuf berhasil dibawa keluar rumah sebelum api semakin meluas. Suara ledakan sempat terdengar dari dalam rumah. Warga menduga suara tersebut berasal dari televisi yang meledak akibat terbakar api. Akibat kejadian tersebut, Yusuf mengalami luka bakar di bagian tangan, kaki, dan wajah. Korban dibawa ke RSUD Depok untuk mendapatkan perawatan intensif.
Koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi senilai 1,3 miliar rupiah dicuri saat ajang pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026 JCC Senayan, Jakarta. Pelaku berjumlah 3 hingga 4 orang beraksi sekitar pukul 21.30 di stan Batik Solo saat kondisi lokasi sepi dari penjagaan. Kok dibawa lagi mundur sama si cewek itu? Seorang wanita berambut pirang nampak sibuk memilih sejumlah batik untuk dipisahkan dan dimasukkan ke dalam karung. Sementara 2 pria rekannya bertugas membawa karung-karung besar berisi batik ke dalam mobil. Aksi pencurian koleksi batik bernilai jual tinggi ini terjadi sehari sebelum pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026 digelar di JCC pada 3 Februari lalu. Pak Ari tadi Pak, yang terkait kasus pencurian di Usai jeda pemirsa, kabar utama masih akan kembali hadir untuk Anda. Viral seorang guru wanita di SD negeri di Jember, Jawa Timur dituding melakukan tindak asusila terhadap 6 muridnya. Guru tersebut mengaku sering kehilangan uang di dalam kelas. Sang guru akhirnya melakukan pemeriksaan dengan cara menyingkap pakaian 6 muridnya. Inilah pemirsa video viral di media sosial di mana seorang guru SD negeri di Jember, Jawa Timur dituding menelanjangi 6 murid kelas 5. Beberapa wali murid menuding guru perempuan itu melucuti pakaian siswanya di dalam kelas. Tindakan sang guru dipicu lantaran ia jengkel sering kehilangan uang tunai di ruangan kelas. Di saat kehilangan uang, ia berinisiatif melakukan pemeriksaan dengan cara menyingkap pakaian murid-muridnya. Imbasnya, guru berinisial FTR kini dimutasi dari sekolah tempatnya mengajar. FTR juga sempat dipanggil dan diberi pembinaan agar peristiwa tidak kembali terulang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Arief Cahyono menjelaskan dugaan pelanggaran yang dilakukan FTR guru sekolah dasar negeri di Jember, Jawa Timur. Dari pengakuan FTR, peristiwa dipicu karena FTR sering kehilangan uang di dalam kelas hingga akhirnya ia merasa perlu memeriksa beberapa muridnya. Saat memeriksa 6 muridnya, FTR mengaku hanya menyingkap baju, bukan menelanjangi seluruh pakaiannya. Namun atas tuntutan wali murid, guru tersebut kini telah dimutasi tugasnya ke tempat lain. Tersebut bukan pertama kali merasa kehilangan uangnya. Kalau tidak salah ini adalah peristiwa ketiga. Nah, karena ini sudah 3 kali, maka beliau pertama melakukan penggeledahan di tas masing-masing murid. Karena tidak bertemu, maka beliau meminta murid untuk menyingkap bajunya. Buka bajunya, sehingga peristiwa tersebut menjadi viral karena ada orang tua yang masuk terhadap kelas tersebut, sehingga kabar yang beredar bahwa 22 yang digeledah ini tidak seperti itu, karena ini spontan, sehingga beliau setelah kejadian itu beliau sangat menyesal. Sehingga kita mediasi dengan kepala sekolah, sehingga beliau menerima bahwa beliau salah, sehingga pada saat mediasi itu wali murid menuntut kepada Dinas Pendidikan untuk agar supaya ibu guru tersebut tidak lagi mengajar di sekolah ini, dan itu kami lakukan pada hari Senin. Beliau sudah nonaktif di sekolah tersebut dan kami alihkan untuk sementara, kami tugaskan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, sekaligus untuk lebih memudahkan kami dalam pembinaan terhadap ibu guru tersebut.
Sejak siang hingga malam hari diguyur hujan deras, sejumlah wilayah di Jember, Jawa Timur dikepung banjir. Beginilah kondisi Desa Balunglor, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur pada Jumat siang. Desa dengan ratusan kepala keluarga tersebut terendam banjir hingga 2 meter. Desa Balunglor adalah salah satu desa yang terdampak banjir. Di Jember sendiri ada 8 kecamatan dan 17 desa yang terendam banjir. Banjir disebabkan hujan deras sejak siang hingga malam hari. Sungai tidak bisa menampung air hujan hingga meluap ke pemukiman warga dan area pertanian. Sementara itu, warga yang menjadi korban banjir sangat membutuhkan makanan dan minuman. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sejak Kamis sore hingga Jumat pagi mengakibatkan ribuan rumah di 6 kecamatan terendam banjir. 6 kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Pangenan, Astana Japura, Lemah Abang, Gunung Jati, Walet, dan Kecamatan Pleret. Ketinggian banjir pun bervariasi mulai dari 60 cm hingga 1 meter. Sementara di Desa Pangarengan, Kecamatan Pangenan, permukiman penduduk yang berada dekat Sungai Singaraja terendam banjir hingga 1 meter. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir terjadi karena sungai-sungai besar meluap setelah mendapat kiriman air dari wilayah hulu Kabupaten Kuningan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri, Komjen Pol Wahyu Widada untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Surat permohonan tersebut dikirimkan oleh tim kuasa hukumnya. Permintaan ini dilayangkan menyusul dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan SP3 kepada 2 tersangka lainnya, Egy Sujana dan Damai Harilubis. Alasan dilayangkannya surat permintaan ini karena mendapat ilham dari 2 ahlinya, yakni Din Samsyudin dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno. Dengan dicabutnya, jadi pengeluaran SP3 ya, terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis itu kan harus dimulai dengan pencabutan laporan LP terhadap beliau berdua. Padahal LP-nya itu satu bandel. Jadi kalau satu nomor perkara. Jadi kalau LP-nya itu SP3-nya ya. Kalau SP3 ya kalau LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur kecuali kata Komjen Pol Ugro Seno mantan Wakapolri, kalau pencabutan itu karena meninggal dunia. Dalam hal ini Egy Sujana dan Damai Harilubis tidak meninggal dunia. Sehingga ketika LP terhadap dia dicabut, maka 6 lainnya akhirnya gugur hukum. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah anggapan bahwa dirinya telah menutup pintu maaf Roy Suryo CS atas tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jokowi mengaku tidak ada masalah urusan maaf-memaafkan karena itu urusan pribadi, sedangkan urusan hukum itu lain. Itu urusan pribadi lah, saya kira nggak ada masalah. Berarti masih ada peluang ya Pak? Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak ya? Nggak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Yeah. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-18 kepada TV One. TV One sebagai media massa memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi, jembatan ilmu dan pemikiran. Di usia yang ke-18, TV One tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga
bagian dari inspirasi yang membangun dan jurnalisme yang berdampak bagi rakyat Indonesia. Semoga TV One terus menjadi media yang profesional, kredibel, dan terpercaya, serta terus memberikan sumbangsi positif bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto dipastikan hadir dalam konferensi tingkat tinggi perdana Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat pekan depan. Kehadiran Presiden menegaskan peran aktif Indonesia sejak awal dalam pembentukan Dewan Perdamaian. Presiden Prabowo Subianto dipastikan hadir dalam konferensi tingkat tinggi perdana Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat 19 Februari 2026 mendatang. Kehadiran Presiden kian menegaskan peran aktif Indonesia sejak awal dalam pembentukan Dewan Perdamaian. Presiden Prabowo disebut akan mengangkat isu Palestina termasuk pemulihan Gaza dan hak-hak rakyat Palestina sebagai bagian dari diplomasi Indonesia. Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff. Indonesia berkomitmen menekankan dukungan untuk solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Tim TV One mengabarkan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Badan Pengelola Investasi Danantara menggelar Indonesia Economic Outlook atau IEO 2026. Forum strategis yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi momentum penting mengenai arah kebijakan ekonomi nasional di tahun 2026. Yang saya hormati, Menteri Koordinator Indonesia Economic Outlook 2026 bertujuan mengulas prospek dan arah kebijakan ekonomi nasional, memberikan gambaran kondisi makroekonomi, serta menjelaskan strategi kebijakan pemerintah untuk tahun 2026. Fokus utama meliputi kebijakan fiskal dan moneter, menjaga stabilitas harga, mendorong permintaan domestik, serta implementasi belanja negara. Indonesia Economic Outlook 2026 diharapkan menjadi momen strategis komunikasi kebijakan ekonomi, dengan harapan dapat menjaga kepercayaan investor dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, dunia usaha menyambut optimisme pemerintah terhadap fundamental ekonomi nasional. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyebut arah kebijakan Presiden memberi ruang kolaborasi dan membuka peluang ekspansi pasar internasional. Hal ini disampaikan Anindya Novian Bakri selesai menghadiri sarasehan ekonomi bertajuk Indonesia Economic Outlook 2026 di Gedung Danantara, Jakarta. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyebut arahan Presiden Prabowo di Indonesia Economic Outlook 2026 tersebut memberikan optimisme baru bagi pelaku usaha, di mana dari sisi dunia usaha, efisiensi birokrasi dan kepastian hukum menjadi catatan penting. Ketum Kadin tersebut mengapresiasi pemerintah yang terus menegakkan hukum namun tetap memberi ruang bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Anindya juga menyoroti adanya transformasi industri dan pembukaan akses pasar internasional dan berharap pemerintah dapat terus mendorong perluasan pasar ke berbagai kawasan strategis lainnya. Kami tadi berterima kasih kepada Pak Presiden karena kami dari dunia usaha swasta dilibatkan. Di sini ada saya, Bu Shinta, tadi ada Pak Akbar juga. Dan ini sangat mengembirakan kepercayaan diri daripada pemerintah yang dibuka oleh Pak Menko dan juga disambut baik oleh Pak Presiden. Beliau bicara mengenai hal-hal yang sangat penting buat kami,
Yang pertama, fundamental ekonomi Indonesia ini kokoh. Dan juga yang membuat kami tenang bahwa perintah untuk menegakkan hukum jalan terus, tetapi di dunia usaha juga diberikan ruang untuk bisa terus bekerja, karena memang kesempatan ini nggak datang dua kali. Dunia ini lagi banyak tentunya gunjang-ganjing. Ketika Indonesia memang ada momentum, nomor 2 tercepat pertumbuhannya di G20 harus kita manfaatkan. Nah, kami juga mencatat bahwa penting sekali untuk kita melakukan transformasi industri di mana kita masuk kepada industrialisasi kembali supaya jumlah tenaga kerja tetap terserap tapi kontribusi kepada PDB-nya persentasenya bisa lebih tinggi lagi. Sesaat lagi kabar utama masih akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selama 18 tahun berkiprah, TV One terus berkembang menjadi stasiun televisi nasional yang edukatif, informatif, dan inovatif, serta mampu menghadirkan beragam tayangan berkualitas, sehingga turut berkontribusi dalam mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, mewakili keluarga besar Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-18 TV One melalui tema 18 tahun Indonesia bermanfaat. Semoga senantiasa menyajikan informasi yang akurat, tajam, dan berimbang, sehingga dapat terus memberikan sumbangsih positif dalam upaya mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Pemirsa, sejumlah kabar menarik kami hadirkan dalam kilas kabar berikut ini. Terlibat tawuran hingga timbulkan korban, 4 anggota geng dibekuk Subditreskmo Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan, keempat pelaku bersama komplotannya kerap melakukan aksi penyerangan dan terlibat tawuran di wilayah Jakarta dan Depok. Kedua kelompok juga mempersenjatai diri dengan petasan, kayu, dan senjata tajam, dan tidak segan-segan untuk melukai lawannya. Atas perbuatannya, keempat pelaku kini harus mendekam di tahanan Mapolda Metro Jaya dan terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Ketol, Aceh Tengah, Aceh terus meluas. Fenomena alam ini telah menelan area perkebunan cabai, bawang, dan jagung, dan juga telah memutuskan jalur utama lintas kabupaten. Dari pantauan udara, terlihat lubang raksasa mulai mengancam jalan alternatif yang baru saja dibangun. Hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan perbaikan. Pemerintah baru melakukan pendataan lokasi dan warga yang terdampak. Seorang warga negara Malaysia ditangkap polisi setelah kedapatan menyelundup 99.600 butir pil Happy Five senilai 39,8 miliar rupiah. Pelaku yang berperan sebagai kurir ditangkap di sebuah hotel di wilayah Kota Dumai, Riau. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku mengaku diperintah oleh AF dan AU yang juga warga negara Malaysia untuk menyelundup puluhan ribu butir narkotika ini dari Malaysia ke Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Demikian pemirsa kabar utama malam ini, dan jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami di @kabarutama.tv1 untuk mendapatkan beragam kabar penting terbaru lainnya. Akhir kata, saya Kenana dan teman-teman yang bertugas di Kabar Utama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
Didukung oleh Rendah gula, Nyaman diminum. Sarung Al Samsi,